Kisah perjalanan kami awali dari sini, menimba ilmu di kampus Siliwangi, dengan harapan di kemudian hari mampu berkontribusi bagi negeri. Sin Project, Demokrasi di Indonesia. Kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Siti Rojakia Sapitri dengan NIM 2060331. Saya dan teman-teman dari kelompok 5 dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan akan membawakan Citizen Project yang berjudul tentang demokrasi di Indonesia. Saya Konitati Oktaviani dengan NIM 206. Saya dari Prodi PGSD kelas B1 angkatan 2020 dengan NIM 2060359. Saya Yuni Fitriani, kelas B1 PGSD dengan NIM 2006006. Saya Finalis Mayanti dengan NIM 200600302. Saya Sumber PBNT dengan NIM 200600259. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai demokrasi. Nama saya Giat Suranto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan, nyari barang bekas. Kadang saya ini aja di pasar, nggak pulang gitu, di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga juga kan jauh, jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi, nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Saya bilang gitu. Kata istri saya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan apa RT RW kan kita nggak ini kan, ya kan. Kita bisa katakan kan kayaknya nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak, udah lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya sekarang kan yang duit kan yang ngomong kan, bukan orang, bukan hukumnya yang ngomong, duit yang jalan. Buat makan, jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-hari susah. Masalah biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang sekolah gratis itu. Kan disuruh urus begini begitu segala macam ya. Nah, saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang biarin lah, kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, kita susah masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok bikin media dikejar, aduh kadang-kadang sedih, suka sedih. Duh, nyari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar penjahat, dikejar petugas? Ya habis pemulung semua ditangkap semua. Ya habis gimana lagi kan? Suruh kerja apa lagi kan gitu. Ya seharusnya gini Mas ya. Ya maksud saya kan pemulung nih jangan ditangkap kan gitu. Yang ditangkap yang pengemis, yang ya yang kayak bencong-bencong itu kan gitu. Masa ini pemulung lagi mungut nih, sore-sore, maghrib-maghrib ya ditangkep sama kantip. Kenapa gitu? Dikurung di Kedoya. Melarikan diri harus pakai uang juga Mas dalam. Pemulung nih jangan ditangkep gitu kan. Kalau bisa ya ditangkep harus dikasih tempat, dikasih kerjaan gitu kan. Ini mah enggak, dikurung semua kayak burung ya. Ya lihat aja tuh yang orang pinggiran, yang pelosok-pelosok kan nggak kelihatan kan sama pemerintah. Bilangnya pinggiran begini kan. Cuman janji-janji doang kan. Kalau luar negeri mah kan
apa yang kekayaan masyarakatnya mah kan dijatahkan, dibatasin. Gak kayak Indonesia mah yang kaya-kaya, yang amruk mah amruk, yang melosok mah belangsak, ya kan. Kalau ngasih bantuan pemerintah, bagusnya jangan lewat tangan ke tangan, mendingan langsung begitu. Kalau ke tangan kan kebanyakan kan nggak benar dimakan orang dalam kan begitu mah. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Termasuk ya, jelas sekali Indonesia layak, Indonesia tercipta kita semua. Cuman ya pada kenyataannya banyak sekali hal-hal yang mungkin itu secara prinsipnya ya udah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yaitu pemerintahan berada di tangan rakyat. Secara singkat, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya di Indonesia ini masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan demokrasi seperti money politik uang, lalu ada pemalsuan suara, dan masih banyak lagi kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan oleh oknum yang sangat tidak bertanggung jawab. Mungkin orang-orang akan bertanya-tanya, termasuk saya sendiri, kecurangan tersebut dilakukan untuk apa sih? Yaitu untuk melancarkan seseorang maju menjadi pemimpin, padahal pemimpin tersebut yang nantinya akan menentukan maju atau tidaknya suatu bangsa. Contohnya saja kasus yang ada pada Pemilu DKI Jakarta pada periode tahun 2014 sampai 2018, banyak kericuhan-kericuhan yang terjadi. Wahai para pemimpin, lihatlah penderitaan rakyatmu. Janganlah kau gunakan kekuasaanmu hanya untuk kepentinganmu. Tapi tugasmu adalah untuk mensejahterakan rakyatmu. Jangan kau ambil haknya dan kau bersembunyi di balik meja. Untuk kalian semua calon pemimpin, lakukan pesta demokrasi dengan bersih. Hentikan politik uangmu, hentikan sogokanmu hanya demi mendapatkan suara untuk dirimu. Jika itu terjadi padamu, perlu kau tanyakan pada dirimu, untuk apa kau maju menjadi seorang pemimpin? Apakah untuk mensejahterakan Indonesia atau hanya demi jabatan semata? Bersiaplah untuk pesta demokrasi yang akan datang. Jangan jual suaramu, tapi berikan suaramu pada calon pemimpin yang baik menurutmu. Karena satu suaramu akan menentukan bagaimana masa depan bangsa.
membangkitkan semangat dari rakyatnya. Harapannya mungkin harus lebih baik ya. Nah, seperti anak muda kayak Neng ini nanti kedepannya itu harus betul-betul mau ikut berkecimpung di ranah politik. Karena apa? Di kita itu sistemnya itu ketika kita tidak masuk di dalam lingkungan politik, sejago apapun ya agak susah juga untuk merubah tatanan demokrasi. Jadi saya harapkan anak muda yang sekarang, apalagi yang misalkan lagi pada kuliah begini, dibuatlah sesuatu yang out of the box pemikirannya supaya nanti bisa memperbaiki tatanan demokrasi ke depannya. Tidak seperti sekarang misalkan ada istilah anti hukum, tumpul, batas, tajam. Nah, nanti dengan demokrasinya yang baru mungkin bisa aja diperbaiki. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus. Indonesia tidak hanya dinikmati oleh orang kapitalis, tapi juga di kalangan bawah seperti minoritas atau mayoritas. Demokrasi di Indonesia menjadi berdiri sendiri bagi pemerintahan untuk mendemokrasikan Indonesia. Adapun manfaat demokrasi untuk suatu bangsa, yang pertama menjamin hak-hak dasar, yang kedua adanya kesetaraan antara setiap warga negara, yang ketiga pemenuhan kebutuhan umum, yang keempat pembaharuan kebijakan sosial, yang kelima kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, yang keenam mencegah tirani, yang ketujuh mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator, yang kedelapan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, yang kesembilan meningkatkan kerjasama antara warga negara, yang kesepuluh membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. We love IKIP, we love Indonesia.